Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. BTW ini video pertama aku. Aku di sini bakalan bahas tentang dunia keperawatan. Jadi buat kalian yang tertarik di dunia keperawatan, wajib banget nonton video ini sampai selesai. Karena ini bakalan jadi video yang bisa dijadikan referensi atau bahan pertimbangan buat kalian masuk dunia keperawatan. Apa sih yang perlu dipertimbangkan? Tentu aja banyak hal, ada biaya, kemudian waktu, dan juga kedepannya setelah lulus ingin seperti apa. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu keperawatan? Keperawatan itu adalah sebuah profesi dan harus ditempuh dalam jenjang pendidikan. Apa aja pendidikan yang bisa diambil untuk memulai keperawatan? Yang pertama ada D3 atau diploma, kemudian yang kedua ada sarjana atau S1 profesi. Kemudian perbedaannya apa sih D3 sama S1 ini? Jadi buat kalian yang bingung, bakalan aku bahas di sini perbedaan antara D3 dan juga S1 keperawatan. Apa aja sih perbedaannya? Simak terus video ini dan tentunya banyak keuntungan dan juga kelebihannya masing-masing. Kita bahas dari D3 sendiri. D3 itu adalah perawat nantinya lulus menjadi perawat vokasi, atau nanti ketika kalian studi atau kuliah di D3 keperawatan, itu mereka bakalan cenderung ke praktik keperawatan. Untuk S1 sendiri bisa dikatakan 60% teori dan juga 40% praktik. Namun apakah dengan presentase yang lebih banyak prakteknya di D3 membuat S1 ini lebih lemah di bidang skillnya atau di skill mereka? Kalau misalkan S1 ini hanya mengambil sarjana saja, itu bisa dibilang skillnya lebih lemah daripada diploma keperawatan. Namun S1 harus mengambil profesi yang nantinya 1 tahun, dalam rentan 1 tahun itu kita atau seorang sarjana itu praktik keperawatan 100% di lapangan, itu yang dinamakan profesi. Nanti apa gelar yang dapat, yaitu adalah nurse. Jadi kalau seorang S1 atau sarjana keperawatan ingin bekerja di rumah sakit, maka dia harus melalui profesi atau nurse-nya dulu. Jadi nanti mendapat gelar S-Corp nurse. Kemudian perbedaannya lagi ada di waktu pendidikan. Tentu aja untuk diploma 3 atau D3 keperawatan itu pendidikannya ditempuh selama 3 tahun. Untuk sarjana keperawatan atau S1 keperawatan ditempuh selama 4 tahun. Sarjana keperawatan yang sudah lulus sendiri harus mengambil profesi selama 1 tahun. Jadi total dari sarjana keperawatan profesi itu ada 5 tahun. Jika kalian bingung ingin mengambil D3 atau S1, itu kalian bisa mempertimbangkan dari segi satu waktu sendiri, kemudian dari segi biaya. Tentu saja S1 profesi nurse itu lebih banyak mengeluarkan biaya karena rentan waktunya sendiri mereka lebih panjang. Kemudian untuk peluang kerja sendiri setelah lulus antara D3 dan juga S1 profesi nurse itu tergantung wilayah kita masing-masing. Ada sebagian wilayah seperti di kota-kota besar itu sudah banyak dicari S1 keperawatan nurse dalam melakukan asuhan keperawatan. Jadi lowongan kerja banyak dicari S1 keperawatan. Namun ada beberapa wilayah yang masih mencari diploma keperawatan atau D3 keperawatan. Namun dalam dunia kerja pun tidak dipungkiri, kadang suatu instansi itu menganjurkan karyawannya atau seorang perawat yang bergelar ahli madya keperawatan atau lulus di diploma keperawatan itu untuk melakukan studi atau melanjutkan studi kembali di sarjana keperawatan, karena ada beberapa informasi menyebutkan bahwa beberapa tahun ke depan antara 2025 itu bahwa seorang perawat yang berhak melakukan pengkajian adalah dia yang lulus dari sarjana keperawatan serta profesi, seperti itu. Jadi seperti itu, antara D3 dan juga S1 keperawatan itu sendiri banyak kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tergantung kita memilih jalur yang mana. Jika kita memilih jalur diploma keperawatan, maka setelah 3 tahun kita bisa langsung bekerja. Kemudian jika
S1 keperawatan setelah 4 tahun lulus dari sarjana. Kita harus mengambil profesi dulu selama 1 tahun. Jadi buat kalian yang mantep untuk ngambil D3 dulu karena ingin cepat-cepat kerja, jangan khawatir karena kita bisa bekerja sambil melanjutkan pendidikan asalkan atas izin dari tempat kita bekerja. Karena saya sendiri di sini adalah sekarang seorang karyawan atau seorang perawat dan juga seorang mahasiswi S1 keperawatan. Jadi kemarin saya sudah ambil diploma, kemudian 5 tahun setelah itu saya bisa mengambil sarjana keperawatan sekarang. Dan itu bisa dikerjakan secara beriringan tergantung kita memanage waktu dan juga hal-hal lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau mengambil D3 keperawatan ataupun S1 keperawatan, jangan ragu lagi. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan informasi-informasi yang lainnya yang bakalan aku share di YouTube channel aku. Terima kasih, bye-bye.